Salam Rahayu, sejahtera selalu. Berjumpa kembali dengan saya, Dirus. Kali ini dalam Hek Putra Romo, Wedangan Tugu Pindo Sukoharjo Mojolaban. Kembali lagi dalam video ini, saya akan sedikit menguraikan tentang perbuatan konsumen yang tidak jujur. Ini dipertanyakan dari sobat kita yang berada di Solo Utara. Ini bertanya pada saya, Terus kalau menghadapi pengutil itu bagaimana? Pengutil itu konsumen yang tidak jujur, ya mungkin makan 3 bilang 1 atau malah nggak bilang sama sekali. Kembali lagi kita kepada diri kita sendiri, ya. Kita selalu percaya bahwasanya sebagai pedagang kita itu harus selalu jujur, selalu mengedepankan kejujuran, di mana kita itu berdagang tidak pandang pilih dalam melayani konsumen, terutama tentang harga. Jangan sampai kita itu melakukan pemukulan harga. Ini dipandang orang jauh, kemudian kita mahalkan, kita tinggikan harganya, terus lengganan di sekitar Hek yang sudah tahu harganya kita standarkan. Nah, dalam kesempatan-kesempatan di mana kita melayani orang-orang yang jauh itu, jangan kita memanfaatkan. Kita harus juga jujur, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau kita selalu menebar kebaikan, maka janganlah kita memikirkan ada orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Itu kuncinya, kita jujur pasti akan diberikan kejujuran. Kalau toh ada 1-2 pembeli yang berbuat demikian, anggaplah itu sebagai pemangkas di mana kita juga dulu-dulunya pernah berbuat salah, pernah kita itu menyakiti orang. Jangan diambil hati. 1, 2, 3 kali baru kita melakukan peneguran. Kalau cuma sekali, ya toh kalau dia tuh berniat jahat kepada kita, sengaja tidak menghitung yang dia makan atau dia minum. Ya, kalau memang itu suatu kelupaan, itu malah kita itu kan malah jadi bersalah. Yang namanya orang lupa, itu memang tidak ada unsur kesengajaan. Nah, kalau toh kita mungkin ada konsumen yang mengambil rokok 1 batang, 2 batang, kemudian kita lihat dan memang kita tuh yakin dia itu merokok, tapi tidak dihitung. Ya udah, nggak usah perlu dibikin ramai, ikhlaskan saja. Toh kalau kita menegur, harga rokok itu paling berapa? 2.000 sampai 3.000. Hukuman kita menegur kepada pembeli itu lebih tega daripada dia yang ibaratnya itu cuma 2-3 ribu menipu kita. Jadi secara moral kita menegur dia di depan orang banyak, dia akan menyandang malu, di mana harga dia menyandang malu itu lebih dari 3.000, mungkin 100, 200, 1 juta nggak akan diberikan harga dirinya. Jadi kita juga nggak perlu berlaku kejam ataupun tega, belum tentu itu unsur kesengajaan. Kalau toh dia datang sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian seperti itu, memang itu wataknya, barulah kita tegur. Mas, kayaknya tadi itu ngerokok ya, ambil dari sini. Ya ini maaf, kiranya mungkin saya salah lihat atau gimana, tapi kok saya tadi kayaknya ngelihat. Kalau dia kita tegur secara pelan, secara halus, mudah-mudahan dia kembali berkesadaran. Menyadarkan orang itu lebih bagus ketimbang kita menegur. Menegur itu berarti kata kita itu sudah menghukum. Jangan kita berlaku lebih kejam terhadap konsumen. Dan konsumen itu pun dia sadar, dia merasa bersalah,
telah menipu kita dan tidak diulangi lagi, dan dia pun masih bersedia untuk kembali jajan ke tempat kita, masih mau kembali lagi ke warung kita. Itulah tujuannya. Jadi kita memang harus berhati-hati dalam bertindak. Tapi pesan saya, kita sebagai pedagang itu kalau kita itu mau jujur, mau berbuat baik, sudah tentunya yang datang pun adalah konsumen-konsumen yang baik, konsumen-konsumen yang jujur. Dan seperti tadi saya bilang, apabila terjadi hal yang demikian, kita juga meresponnya pun dengan yang positif, jangan yang negatif. Katakanlah dia lupa, maka kita pun nggak akan sakit hati, kita nggak akan pernah merasa tertipu. Itulah yang saya alami selama ini. Ya ada sih pengalaman dulu, kita kembali lagi. Mohon maaf tadi itu ada sedikit jeda ya. Jadi pengalaman yang dulu tuh pernah orang tua yang bekas preman tapi sampai tua belum sadar juga. Tiap datang ke tempat saya pasti dia itu ngutil. Itu memang kelakuan dia sangat buruk. Tapi 1-2 kali saya tuh nggak percaya dengan omongan orang. Tapi setelah kita mengetahuinya, benar-benar mengetahui, oh ternyata memang seperti itu sifatnya. Bahkan si lucunya lagi, seorang ini pun sangat lucu ya. Dia ini yang namanya jajan dengan rombongan dibayarin sama orang, dia pun masih ngutil juga. Yang dimakan dibayari aja masih ngutil, masih nggak jujur. Sekali 2 kali saya tidak apa-apa, sampai 3 kali, sampai kesekian kalinya barulah saya itu benar-benar menegur. Ini pengalaman saya pribadi, tapi jangan dicontoh. Ini dulu pernah benar-benar terjadi. Berhubung saya juga dulunya pernah jadi orang nakal, brutal ya, mungkin ada sisa-sisanya. Saya tegur, nggak perlu saya sebut siapa namanya, saya sebut si A saja. Saya tanyakan sama dia, si A, Bapak, saya mau tanya, jawab dengan jujur. Semisal orang yang ngutil di warung itu hukumnya apa? Kalau hukumnya itu ditegur, akan saya tegur. Tapi kalau sudah kebangetan, hukumnya itu bisa dipukuli, masa sekarang juga akan saya pukuli? Saya pengen tanya, pengen ditegur atau kepengen dipukuli? Langsung saya tatap matanya. Begitu saya tatap, dia menunduk. Dia mungkin merasa udah berkali-kali kita ketahuan sama kita, tapi kita nggak menegur, memang sudah kebangetan. Pada akhirnya apa? Dia pun menyandang malu, membayar, kemudian pergi, dan beberapa bulan dia nggak nampak lagi. Padahal dekat dengan warung saya. Itu dalam 10 tahun terakhir baru sekali itu saya menegur orang, dan itu pun sebenarnya saya kecewa sampai menegur yang seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Dan kemudian penanggulangannya, semisal kita itu dalam hal itu, memang dari saya itu, warung saya itu nggak pernah dihitung duluan. Jadi memang berpotensi untuk dinakali bagi mereka-mereka yang memang tidak jujur. Nah, biasanya kita cuma menghitung di mana bakaran ya, mungkin bakaran itu 16.000, 17.000, baru nanti tambahannya. Jadi yang kita hitung cuma bakarannya aja, nanti tinggal makan sama minumnya, tinggal tambahan sedikit, itu bisa kita pantau. Dan keduanya, apabila kita itu memang curiga sama seseorang, mungkin datangnya 2 orang, saya pernah mengapelinya, semisal dalam bakaran itu bisa terlihat, misal bakaran
10.000. Kita sudah berharap itu dibayar seorang, tapi ternyata dibayar sendiri-sendiri. Itu memang taktik mereka. Nah, karena itulah kita curiga, kita itu mencatat apa yang dia bakar ya. Misal 10.000. Langsung saja. Ini mau dihitung sendiri-sendiri atau jadi satu. Kalau memang sendiri-sendiri, bakarannya semisal 10.000. Ya kita hitung, kita potongkan dari yang hitungan pertama ini tadi. Orang pertama berhitung, kemudian kalau dia itu menyebutkan yang dibakar tadi, semisal bakaran tadi 10.000, terus dia makan 4.000, berarti yang 6.000 itu kita bebankan yang kedua. Ini mas, bakaran tadi 10.000, masa ini yang dimakan 4.000, berarti bakaran situ 6.000. Itu dalam kapasitas dimana kita itu bisa memantau. Nah, biasanya akan terjadi gelagapan yang kedua ini. Apalagi kalau bakaran itu sudah mencapai banyak, jadi mungkin sekitar 30.000, 40.000. Kemudian yang dimakan yang pertama yang berhitung tadi paling sekitar 15 atau sekitar 12.000, maka beban yang separuh lebih ini tadi dibebankan kepada pembeli yang kedua ini tadi, maka dia akan plonga-plongo. Dan biasanya yang suka ngutil itu hitungannya dia akan mendahului, dia lebih dulu dihitung, padahal itu jebakan untuk dia. Nah, begitu seperti itu dia akan bentrok sendiri dengan temannya. Itulah salah satu pengalaman yang pernah saya alami ya, untuk menanggulangi pengutil-pengutil, orang-orang yang tidak jujur dalam konsumen, dalam kita berdagang yang datang. Tapi percayalah, dimana kita itu mau berbuat baik, selalu jujur, yang datang pun adalah konsumen-konsumen yang selalu jujur, baik hati. Bahkan banyak yang semisal ada sisa uang 1.000, 2.000 itu nggak diminta, malah diikhlaskan, nggak diminta lagi, itu lebih banyak lagi. Dan untuk hari ini cukup sekian. Motivasi dari saya selalu jujur, buat berbuat baik dan berbudi luhur. Itu adalah kunci sukses di mana kita berdagang. Terima kasih. Jangan lupa untuk tekan jempol dan subscribe-nya. Sampai jumpa kembali kepada video berikutnya. Rahayu.